Nah, untuk pertemuan kali ini, ya, karena belum, nah, Ibu pastikan ya di kelas online ini pembahasan PPU baru kali ini ya. Oke, jadi sebelumnya belum ada yang bahas PPU. Jadi kita mulai dari Kajiwati Standar satu. Ya, nah langsung ya, kita akan membahas soal PPU Kajiwati Standar satu. Halamannya itu silakan dibuka halaman 361 ya. Oke. Soal nomor satu, yang ditanyakan apa? Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Oke. Nah, di sini pilihannya ada informatif, kompetitif, kolaboratif, polemis, sama ekspresif ya. Nah, untuk masing-masing istilah yang ada, nah intinya semua antara A sampai E ini untuk tipe soal seperti nomor satu berisi atau diisi oleh kata sifat ya. Informatif berarti berisi eh, atau bersifat gitu ya, bersifat informasi, memberikan informasi gitu ya. Kompetitif bersifat apa? Perlombaan. Kolaboratif bersifat kerjasama. Polemis bersifat perdebatan. Ekspresif itu bersifat mudah mengungkapkan apakah ekspresi dan seterusnya ya. Mengungkapkan perasaan dan seterusnya. Itu ekspresif. Kayak gitu. Nah, kita cek situasi yang kita dapatkan nih, yang kita eh, tangkap gitu ya dari informasi dalam teks ini. Ya, ada yang sudah menemukan kira-kira situasi yang tergambar dalam teks tersebut, silakan. Untuk soal nomor satu, Informatif. informatif, kayak kita bahas ya. Informatif di situ eh, mengenai apa nih? Tanaman kenanga ya. Nah, kita cek nih, ada yang sudah menjawab informatif. Nah, siapa yang menjawab tadi? Soalnya Ibu tadi tidak mengecek siapa yang eh, menyampaikan. Oke. Nah, di kolom chat juga ada yang menjawab yang A berarti informatif ya. Nah, kita lihat nih, sebentar dulu geserin dulu. Nah, ada yang sepakat juga dengan yang A nih. Nah, tanaman kenanga merupakan tanaman pohon atau perdu yang bunganya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak kasir ya. Ada dua jenis kenanga ya, di sini dimunculkan dua jenisnya tuh. Terus, nah kenanga termasuk keluarga Ananka dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dan seterusnya dengan ketinggian seterusnya gitu ya. Bunganya berbentuk bintang berwarna hijau dan seterusnya. Bunga yang warnanya sudah kuning, yang sudah kuning benar dapat didistilasi untuk menghasilkan minyak asiri. Daerah tertentu bunga kenanga merupakan eh, salah satu bunga untuk sesaji katanya. Minyak asiri bunga kenanga merupakan komoditi ekspor dengan nama, mana bacanya hilang-hilang, yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, jadi tepat nih jawabannya adalah yang A ya, berisi informasi, menjelaskan informasi, bersifat informasi, gitu ya. Nah, tentang apa? Tentang tanaman kenanga, tumbuhan kenanga. Nah, seperti itu. Jadi, kita yang baru mendengar atau baru membaca, ya, dapat membayangkan ya, eh, seperti apa tanaman kenanga dari bentuk fisiknya, ya. Terus, ada apa saja nih jenis-jenisnya dan seterusnya. Ya, membayangkan itu eh, dari segi fisik ya tadi. Bunganya seperti apa, ya. Katanya berbau harum juga nih, ciri lainnya ya berwarna apa juga. Nah, dalam konteks bunganya ya tadi ya. Seperti itu. Jadi informasinya eh, sampai ke kita seperti itu.
tidak ada kompetitif di dalamnya, tidak ada kompetisi di dalamnya, tidak ada kolaborasi di dalamnya ya. Sudah. Jadi soal nomor satu adalah yang A ya, tepat informatif. Kita cek soal nomor dua. Hubungan kata bunga dengan kata kenanga. Nah, sama dengan hubungan kata buku dengan kata apa? Silakan. Nah, ada yang sudah tiga soal nih. Nah, ada yang menjawab soal nomor dua itu yang Bandung. Yang lain bagaimana? Bandung itu. Pelajaran. Nah, ada yang menjawab pelajaran katanya. Berarti yang C ya. Nah, kita cek. Yang lain setuju C juga atau seperti apa? Kalau eh, dilihat di sini ada opsi A, benda, B, novel, C, pelajaran, delta itu pena, E itu kitab. Nah, jadi di sini yang ditanyakan buku ini hubungannya apa nih dengan kata apa yang sama kita analogikan antara bunga dengan kenanga. Kalau eh, bunga dengan kenanga itu memiliki kaitan hipernim dan hiponim ya. Mungkin pernah dibahas, Ibu akan munculkan seperti ini. Bunga itu adalah hipernimnya ya, kata yang umumnya, kata yang cakupannya lebih luas dari kata yang lain. Tuh. Kalau kenanga sebagai berarti apa? Hiponimnya. Ya, kata khususnya. Kata yang cakupannya lebih sempit dibandingkan kata yang lain dan bagian dari kata yang lebih umum. Kayak gitu ya. Nah, tapi apakah bunga ini posisinya selalu menjadi hipernim? Tidak selalu, termasuk kenanga juga posisinya tidak selalu jadi hiponim gitu ya. Tergantung. Nah, bunga yang asalnya hipernim bisa menjadi hiponim selama si bunga ini menjadi eh, ada hubungan hierarkis dengan kata yang di atasnya gitu ya. Misalkan bunga itu bisa hiponim kalau dibandingkan dengan apa? Tumbuhan misalkan ya. Dalam tumbuhan ada bunga, ada biji, ada daun, seperti itu ya. Termasuk kenanga misalkan. Kalau kenanga punya cabangnya lagi, punya jenis-jenisnya lagi gitu ya. Bisa yang asalnya hiponim jadi hipernim. Nah, mudah-mudahan terbayang ya. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat. Berarti ini kaitannya lebih ke hierarkis ya antara bunga dengan kenanga. Salah satu jenis bunga adalah kenanga. Salah satu jenis buku berarti apa? Nah, sebenarnya ada buku pelajaran ya. Nah, selain pelajaran, eh, kita cek yang memungkinkan yang mana? Yaitu kita pilih yang novel ya. Seperti itu. Setuju nggak? Nah, tadi juga ada yang menjawab yang novel ya ini. Nah, Ibu tandai dulu ya. Jadi ada buku novel ya, ada buku kumpulan cerpen misalkan seperti itu. Ada buku misalkan non-fiksi juga ada seperti itu. Oke, jadi kenapa bukan pelajaran? Di sini konteksnya bisa saja eh, tidak hanya buku dalam konteks eh, jenis buku gitu ya. Maka Ibu ulangi, tidak hanya pelajaran ya untuk konteks buku, jenis-jenis buku itu. Seperti itu. Kurang lebih ya, memang terpahami. Nah, kenapa tidak kita pilih kitab misalkan? Kalau kitab, kalian cek di KBBI, salah satu artinya adalah buku. Salah satu artinya ya. Berarti itu posisinya sejajar dengan buku ya kitab itu. Jadi kenapa tidak kita pilih itu? Karena sejajar secara makna ya. Oke, dua yang novel ya jawabannya. Kita cek soal nomor tiga. Ada yang sudah menjawab yang C, kita bahas ya. C itu proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap. Yang lain setuju? Yang C atau seperti apa? Nah, secara KBBI nanti kita cek nih. Nah, kita lihat konteksnya ya. Karena misalkan pada saat ujian kalian kan tidak memungkinkan untuk membuka KBBI ya. Nah, didistilasi di konteks kalimat lima. Bunga yang warnanya sudah kuning benar dapat didistilasi untuk menghasilkan minyak asiri. Ini ya. Nah,
Di sini konteksnya apakah, nah ini mungkin secara tersirat ya. Di sini kan empat ini menjelaskan bunganya itu berbentuk apa dan seterusnya. Nah, bunga yang warnanya sudah kuning, yang sudah kuning benar dapat didistilasi untuk menghasilkan minyak asiri. Nah, clue-nya sebenarnya hanya sampai situ aja ya, kurang lebih seperti itu. Untuk konteks didistilasi, dalam hal ini apa yang dimaksud dengan distilasi? Nah, maknanya apa? Nah, apakah kayak kan menghasilkan minyak asiri ya? Apakah memungkinkan yang A, misalkan proses penyerbukan bunga? Nah, tidak sesuai dengan konteks gitu ya. Terus B, pembakaran daun menjadi minyak. Nah, walaupun hasil akhir yang eh, hasil akhir yang didapatkan adalah minyak asir ya. Tapi di sini bukan eh, prosesnya itu tidak melewati atau bukan dibakar seperti itu ya. Atau bisa saja ya. Nah, ada yang tahu secara detailnya apakah dipanaskannya itu melalui pembakaran atau seperti apa ya? Nah, nanti boleh kalian cek ya detailnya apakah memang melalui pembakaran atau seperti apa. Intinya adalah yang lebih tepatnya gitu ya. Ibu munculkan dulu jawabannya nih. Nanti boleh kalian cek memanaskannya itu apakah si daunnya yang dibakar. Nah, konteksnya berbeda kalau kita cek lagi konteks antara B dengan C agak berbeda ya. B itu pembakaran daun. Nah, kalau yang C apa? Proses memanaskan apa? Jadi pemanasan benda cair atau padat gitu ya. Nah, konteksnya nanti kita cek, nanti kita bisa cek ya detailnya itu distilasi untuk eh, dalam hal ini bunga kenanga ya yang didistilasi ya. Nah, bunganya yang warnanya sudah bunga yang warnanya sudah kuning benar gitu ya. Nah, jadi arti dari distilasi itu adalah proses memanaskan benda cair atau padat. Nah, bisa ya kita cek. Oh, baru nggak ada yang mau menyampaikan? Itu yang didistilasi adalah bunganya. Nah, dalam konteks ini ya. Nah, tapi di sini yang ditanyakan distilasi itu adalah fokus ke distilasinya ya, proses memanaskan benda cair atau padat. Gitu ya. Dalam konteks distilasi tanaman kenanga ini adalah memanaskannya itu konteksnya bunga. Nah, tapi di sini yang ditanyakan hanya distilasi ya, penjelasannya seperti di C gitu ya. Silakan. Yang hasilnya lah hingga berubah menjadi uap seperti itu. Nanti ujungnya itu akan menghasilkan minyak asiri ya. Gitu. Nah, kalau di KBBI detailnya apakah sama persis dengan yang C? Nah, distilasi. Distilasi itu kurang lebih sama. Proses memanaskan benda cair atau padat hingga berubah menjadi uap ya, yang disalurkan ke dalam bejana yang terpisah, gitu ya. Kemudian dikondensasikan dengan pendingin. Tuh, seperti itu ya. Nah, jadi bisa terwakili makna distilasi itu seperti di C. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Silakan. Kesalahan ejaan. Konteks ejaan tentu lebih kompleks dibandingkan hanya menanyakan misalkan kesalahan tanda baca. Karena tanda baca bagian dari ejaan ya. Nah, untuk soal nomor 4 ada yang menjawab yang E nih. Terus ada juga yang menjawab yang Bandung. Nah, beragam ya. Yang lain bagaimana untuk soal nomor 4 ini? Nomor 4 ada B dengan C ya, oke. B dengan E maksudnya ya. Ada jawaban kalian B dengan E. Nah, tuh. B itu apa? Kalimat 2. E itu apa? Kalimat 7. Ada yang mau menyebutkan yang menjawab untuk nomor 4 ini yang B itu alasannya apa? Berarti kalimat 2 ya. Terus ada yang menjawab yang alasannya apa? Kalimat 7 berarti. Silakan.
Di kalimat dua, kalau gitu kita fokus ke kalimat dan tujuh ya. Ada dua jenis kenanga, yaitu, nah ini dimunculkan ya nama salah satu jenisnya gitu ya. Gimana bacanya? Kananga mungkin ya di sini. Nah, adorat, forma dan seterusnya. Nah, yang dikenal dengan sebagai kenanga biasa dan ada satu lagi ya, kananga adorata forma genuina. Nah, itu atau kenanga Filipina. Ada kesalahan dari penulisan apa? Apakah nama ilmiah dari jenis kenanga yang dimunculkan? Untuk yang menjawab eh, B, kalimat dua. Nah, untuk yang menjawab kalimat dua, katanya tipe harusnya kenanga, kenanga, tapi ditulisnya kenaga, kenaga. Nah, emang ya, ini kurang N ya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, apakah sengaja gitu ya pembuat soal menghilangkan N-nya gitu ya. Nah, atau malah itu tipe gitu ya, kesalahan yang tidak disengaja gitu ya. Kan kalau kesalahan yang disengaja itu memang untuk menjadikan pertanyaan dalam soal kesalahan ejaan gitu. Nah, jadi kalau dilihat memang di kalimat dua terlihat tipe ya, kenanga Filipina, kena di situ kurang N, kenaga di situ ya. Terus kalau dilihat juga mungkin ini maksudnya kananga ya, cananga yang adorate forma dan seterusnya. Nah, tapi terlihat ini lebih ke tipe. Nah, kesalahan yang dimaksudkan, nah, ada yang menjawab yang kalimat tujuh katanya, kayak kalau kata tidak baku itu kesalahan ejaan. Nah, jadi ya ada pertanyaan dari teman kalian nih, kalau kata tidak baku itu kesalahan ejaan bukan Bu. Nah, ya bagian dari yang harus kita perhatikan dalam ejaan ya. Ejaan juga mengatur kata yang baku dan tidaknya. Nah, teman kalian menemukan di kalimat tujuh ada komoditi. Nah, jadi Ibu akan tandai dulu ya. Jadi komoditi ini harusnya apa? Penulisannya seperti apa? Itu komoditas ya. Nah, jadi ada yang menemukan kesalahan ejaan yaitu di kalimat tujuh. Komoditi kita ubah harusnya menjadi apa? Komoditas. Tuh ya. Jadi nomor 4 kita jawab yang kalimat tujuh. Kesalahan ejaan. Ibu akan munculkan dulu. Oke, sebentar ya. Ibu akan munculkan pennya dulu ya. Pennya akan coba Ibu munculkan. Ah, nah, di layar apakah sudah muncul pennya ya? Nah, Ibu akan mereview. Jadi ejaan ya yang berlaku di Indonesia itu untuk yang sekarang adalah EYD 5, ejaan yang disempurnakan edisi 5. Nah, Ibu review lagi ya. EYD itu ya eh, dalam hal ini ejaan gitu ya, ejaan yang disempurnakan mengatur apa saja, garis besarnya apa yang harus dilihat, yaitu penulisan huruf, apalagi penulisan kata, penulisan kata serapan juga, juga penggunaan atau pemakaian tanda baca, penggunaan tanda baca ya, atau pemakaian tanda baca. Nah, jadi ejaan itu tidak terbatas pada tanda baca ya, tapi juga kita cek hurufnya harus sesuai. Dalam hal ini apa saja maksudnya? Huruf kapitalnya ya, huruf miringnya, huruf tebalnya. Nah, dari sekarang boleh kalian baca-baca IED 5 ya. Eh, ada aplikasi di Google Play Store ya, silakan kalian install. Juga, tapi harus yang EYD edisi 5 ya, yang terbaru. Bisa kalian unduh juga
Di internet ya filenya ada. Penulisan huruf, kapital, miring, dan tebalnya harus kalian perhatikan apakah huruf kapitalnya sudah tepat nih, huruf besar dan kecilnya gitu ya. Tulisan kata, simpelnya apa tulisan kata? Digabung atau spasi, misalkan antara kerja sama ya dengan segitiga secara penulisan. Nah, yang untuk kerjasama spasi ya. Kalau segitiga digabung. Bagaimana dengan segi empat? Nah, segi empat itu spasi. Jadi segi yang nempel itu penulisannya itu yang nempel ya, segi itu segitiga saja. Kalau segi empat, segi lima, segi enam, dan seterusnya, spasi penulisannya. Ya, kerjasama itu spasi ya. Apalagi terima kasih itu juga spasi. Tanggung jawab juga spasi ya. Bertanggung jawab juga spasi. Masih spasi. Apalagi memper. Nah, sekarang mempertanggungjawabkan bagaimana? Mempertanggungjawabkan akhirnya gabung ya. Bedanya apa dengan bertanggung jawab dengan tanggung jawab? Nah, kalau bertanggung jawab hanya dapat satu imbuhan, ya. Tapi kalau mempertanggungjawabkan mendapatkan awalan, ya. Kalau bertanggung jawab kan hanya dapat awalan aja ya. Kalau mempertanggungjawabkan mendapatkan awalan dan akhiran secara bersama-sama. Jadi itu akhirnya gabung yang asalnya terpisah. Kalau tanda tangan kan spasi ya. Kalau kita tambahkan akhiran i menjadi tanda tangani, masih spasi. Tapi eh, menandatangani, bagaimana penulisan menandatangani? Akhirnya gabung yang mendapatkan awalan dan akhiran secara bersama-sama. Kalau bertanda tangan, spasi ya, hanya dapat awalan saja. Tuh. Kalau duka cita, suka cita, nah itu gabung. Duka cita itu gabung. Kalau berduka cita, bersuka cita, ya itu juga gabung. Kenapa berduka cita itu gabung, padahal hanya dapat awalan aja. Awalan ber ya. Kenapa? Berbeda dengan bertanggung jawab. Karena bentuk awalnya sudah gabung duka cita itu. Olahraga itu digabung. Nah itu kalau berolahraga juga digabung ya karena bentuk awalnya sudah gabung. Sepak bola bagaimana? Sepak bola masih terpisah ya. Sepak bola masih terpisah penulisannya. Gitu. Jadi pesepak bola, berarti orang yang bermain sepak bola ya. Pesepak bola itu hanya dapat awalan ya. Berarti spasi. Kalau persepak bolaan, nah dapat awalan dan akhiran secara bersama-sama itu akhirnya gabung ya. Nanti boleh cek ya kata apa saja ya yang kata-kata apa saja ya gabungan kata apa saja yang sudah lazim digabung atau yang masih terpisah. Jadi simpelnya apa tulisan kata? Digabung atau spasi ya tulisan kata itu. Nah, kata serapan. Nah, penulisan kata serapan juga diatur. Contohnya tadi ya. Contohnya tadi. Komoditi kita perbaiki menjadi apa? Komoditas. Ya, kenapa? Karena bahasa aslinya itu komoditi kayak gini ya, seperti itu. Nah, atau Ibu munculkan dulu antara risiko dan resiko yang bakunya sudah kalian ketahui ya, yaitu yang bakunya risiko. Kenapa risiko? Karena bahasa aslinya apa? Risk ya. Umumnya tidak jauh dari kata aslinya. Sistem itu baku dibandingkan dengan sistem. Yang bakunya sistem ya. Kebayang ya bahasa aslinya apa? Sistem. Seperti ini. Tetap gitu ya. Misal kita tidak terbayang bahasa aslinya apa, bisa kita padankan dengan kosakata lain yang ada dalam bahasa Indonesia, yaitu
Misalkan yang adalah sistematis, bukan sistematis, tapi sistematis. Apotik atau apotek, yaitu apotek ya. Nah, tentu ini bukan dari bahasa Inggris ya, kan bahasa Inggrisnya itu farmasi atau drugstore ya. Nah, ini bahasa aslinya seperti ini, apotek, seperti ini ya. Nah, double E diadaptasi jadi E saja. Kita padankan dengan kosakata lain yang ada dalam bahasa Indonesia yang adalah apoteker ya, bukan apoteker kan ya. Antara atlet dengan atlet yang bakunya apa? Atlet ya, yang adalah atletik bukan atletik gitu. Banyak ya, kita banyak mengadaptasi eh, dari bahasa asing gitu ya. Tidak hanya bahasa Inggris, ada bahasa Belanda. Kita juga mengadaptasi bahasa dari bahasa Latin, bahasa Yunani, dari bahasa Arab ya. Bahasa Cina juga ada ya. Gitu. Nah, itu penulisan kata serapan. Jadi tadi tepat ya. Maksudnya adalah kalau kalian menemukan kata yang tidak baku, berarti itu ada kesalahan ejaan. Termasuk ada kesalahan ejaan. Nah, sudah pasti ya kalau penggunaan tanda bahasa kalian temukan ada kesalahan, juga itu ada kesalahan ejaan juga. Nah, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi, pertanyaan kesalahan ejaan itu membutuhkan ketelitian gitu ya. Sudah tampil lagi di layar soalnya ya. Nah, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan lagi nih. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 5, ada yang menjawab yang Bandung yang B. Kita bahas. Nah, ada kalimat yang coba kita tambahkan. Kita letakkan di setelah kalimat berapa? Apakah setelah kalimat satu, setelah kalimat dua, tiga, empat, atau lima? Kalimat barunya seperti ini. Beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia adalah jenis Kananga odorata. Silakan. B itu ada yang menjawab yang B setelah kalimat dua. Nah, kita cek ya, apakah setelah kalimat satu, dua, tiga, empat, atau lima, kata kuncinya apa? Jenis ya. Nah, kata kunci jenis ada di mana? Ada di kalimat dua. Nah, tinggal apakah sebelum atau sesudah gitu ya. Sebelum kalimat dua atau setelah kalimat dua. Kita cek ya kalimat satu apa yang dibahas. Tanaman kenanga merupakan tanaman pohon atau pedu yang bunganya dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan minyak asiri. Kita cek kalimat dua. Ada dua jenis kenanga, A dan B misalkan gitu ya. Seperti itu. Nah, kita letakkan kalimat barunya. Beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia adalah jenis kenanga odorata. Odorata atau adorate ya. Di sini kalau dilihat, nah ini mungkin harusnya ini sama nih kemungkinannya ya penulisannya. Nah, jadi sebelum penjelasan ada dua jenis nih kenanga. Nah, diperkenalkan dulu ini kalimat, dimunculkan dulu kalimat yang ini. Beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia adalah jenis kenanga odorata. Baru kalimat dua. Nah, dengan begitu kita simpannya setelah kalimat berapa? Setelah kalimat satu ya. Seperti itu. Jadi antara kalimat satu dan dua. Jadi jawaban nomor 5 itu yang A. Seperti itu ya. Jadi tadi diperkenalkan beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia itu kan jenis kenanga odorata. Nah, ada dua jenis kenanga dalam konteks ini yang odorata tadi ya. Gitu. Oke, silakan. Ada yang disampaikan? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ada yang menjawab yang delta. Nah, ada yang sepakat dengan delta juga. Oke, ada yang bertanya kenapa bukan yang B.
Berarti masih di soal nomor 5 tadi ya. Nah, kenapa bukan yang B? Oke, ada yang bertanya. Oh, nomor 5 yang tadi ya. Nah, memang ada kata kunci jenis juga. Ini yang harus ditandai ya sebenarnya. Kata kunci jenisnya yang harus kita tandai. Nah, memungkinkan sebenarnya ya. Hanya kalau dia, oke, kita, Ibu bacakan kembali kalimat itu. Ada dua jenis kenanga ya. Ini kemungkinannya tulisannya harusnya cananga ya. Kananga odorata, anggaplah odorata ya. Anggap seperti itu. Odorata forma macrophylla sama forma genuina gitu. Sama-sama odorata ya, kananga odorata. Nah, jadi kalau dilihat, diperkenalkan dulu ada dua jenis. Ada beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia. Yaitu nama jenisnya itu adalah jenis Kananga odorata. Didetailkan lagi ya. Oke, didetailkan lagi. Kananga odorata itu ada forma makropila sama forma genuina kayak gitu. Nah, oke, misalkan, oke, sebentar ibu cek kolom chatnya lagi. Nah, katanya nih kan harusnya secara umum dulu, katanya, baru spesifik di Indonesia. Kalimat 3 disebutkan di Indonesia. Oke, kita cek ya. Di kalimat 3, kenanga termasuk keluarga Ananka dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 meter eh, DPT ya. Nah, jadi memang terlihat konteks Indonesianya itu baru ada di kalimat 3. Kayak gitu ya. Oke, Ibu akan munculkan dulu, kita coba urutkan kalimat 2, terus kalimat baru, baru kalimat 3 gitu ya. Kalimat tuh ada dua jenis kenanga, A dan B gitu ya. Dalam konteks ini sama-sama odorata ya. Nah, di kalimat barunya gimana? Beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia adalah kananga odorata. Oke, kita lanjutkan kalimat 3. Kenanga termasuk keluarga Anonka yang dan dapat tumbuh baik di seluruh Indonesia. Memang terlihat nyambung dah ya dengan konteks Indonesianya. Nah, keberadaan kalimat 2 ini adalah untuk eh, memerinci ya apa saja dua jenis kenanga yang dimaksud. Memang di sini lebih terlihat lebih umum ya. Ada dua jenis kenanga. Harusnya apa? Ada dua jenis kenanga yang terdapat di Indonesia gitu ya. Kayak gitu. Kalau mau kita letakkan kalimat yang barunya sebelum kalimat dua kalau mau seperti itu ya. Nah, hanya di sini terlihat kayak lebih umum ya kalimat dua dibandingkan kalimat yang baru. Ada dua jenis kenanga A dan B. Baru ya, duanya muncul kata Indonesianya. Terlihat lebih khusus dibandingkan yang dua, misalkan seperti itu. Memang ya, terlihat seperti itu. Jadi kayak terpisah antara konteks Indonesia di kalimat baru dengan di kalimat 3 gitu ya. Kalau kita letakkan kalimat barunya sebelum kalimat dua. Nah, mudah-mudahan Ibu lisankan terbayang. Nah, memang terlihat seperti itu. Terlihat seperti terpotong gitu ya, informasi konteks Indonesianya. Jadi, keberadaan kalimat dua itu, walaupun tidak dimunculkan kembali konteksnya Indonesia gitu ya. Nah, tapi sudah terwakili di kalimat yang baru yang kita letakkan setelah kalimat satu, sebelum kalimat dua. Ulangi ya, beberapa jenis kenanga yang terdapat di Indonesia adalah jenis kenanga odorata. Nah, kalau mau misalkan kayak gini, ada dua jenis kenanga odorata gitu ya. Kalau mau gitu ya, biar tidak terlihat umum ya. Ini kan jadi terlihat umum ya. Oh, ada dua jenis ya. Dalam hal ini kan harusnya konteksnya adalah dua jenis kenanga yang terdapat di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu ya. Atau kalau mau ada dua jenis kenanga, Ibu ulangi, ada dua jenis kenanga odorata. Kalau mau kayak gitu ya.
yaitu odorata forma macrophylla sama forma genuina. Nah, mungkin untuk mengecoh gitu ya. Untuk mengecoh, kenapa di kalimat duanya enggak kata-katanya ada dua jenis Kananga odorata. Nah, atau dibagi lagi ya, Kananga odorata dibagi lagi. Nah, seperti itu. Atau konteksnya dimunculkan ada dua jenis kenanga yang terdapat di Indonesia, tapi itu sudah dimunculkan di kalimat baru gitu ya. Jadi dua di sini perluasan dalam dengan isinya itu adalah pembagian jenisnya. Kurang lebih kayak gitu. Mudah terpahami, ya memang terlihat seolah terpotong ya konteksnya di Indonesianya. Terlihat dua ini lebih umum. Ada dua jenis kenanga gitu ya. Tapi sebenarnya ini keberadaan dua ini harus diperkenalkan dulu kalimat dua ini. Diperkenalkan kananga odoratanya. Baru dua muncul. Odorata forma macrophylla sama odorata forma genuina. Hanya di sini tipe ya, jadi kita tidak tahu apakah adorate, adorata atau odorata gitu ya. Silakan. Nomor 5 yang A itu alasannya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang boleh sampaikan lagi argumentasinya. Ya, jadi itu eh, penjelasan nomor 5. Nah, soal nomor 6 sekarang ya. Ada yang menjawab untuk nomor 6 ini ada yang delta. Yang lain bagaimana? Kalimat yang tidak koheren pada teks di atas. Ya, silakan. Sebentar. Nah, ada yang delta ya. Oke. Sebentar. Hmm. Nah, ada dua orang yang menjawab yang delta. Kalimat yang tidak koheren. Tidak koheren itu istilah mudanya lah tidak padu ya. Dari segi gagasan. Melenceng dari gagasan utamanya. Nah, delta itu apa? Kalimat 6. Kita cek ya di kalimat di daerah tertentu bunga kenanga merupakan salah satu bunga untuk sesaji. Oke. Aku akan tandai. Nah, tepat ya. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan soal nomor 6. Tidak koheren ya. Dalam hal ini secara gagasan tidak nyambung ya. Sedang membahas apa? Sedang membahas deskripsi tanaman kenanga itu seperti apa, jenisnya apa saja, eh, bunganya bentuknya seperti apa, ya dan seterusnya. Terus menghasilkan minyak asiri. Nah, harusnya setelah kalimat 5 langsung ke kalimat 7. Ya, minyak asiri bunga kenanga merupakan komoditas ekspor dengan nama yilang-yilang dan seterusnya. Itu kelanjutan dari kalimat 5. Jadi, keberadaan kalimat 6 ini namanya apa? Kalimat tidak padu atau kalimat sumbang ya. Kalimat tidak padu atau kalimat sumbang keberadaannya harus dihilangkan agar paragrafnya padu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya itu tepat kalimat 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Kelemahan paragraf teks tersebut ya. Nah, kalau dilihat teksnya itu ya, teks aslinya itu urutannya itu sudah sesuai sebenarnya ya. Kalimat satu ini. Bandrek adalah minuman tradisional khas Jawa Barat yang terbuat dari jahe dan gula merah. Minuman ini, nah rujukan ini di situ rujukannya ke bandrek ya. Dikenal memiliki cita rasa hangat dan aroma rempah yang khas. Oke. Di sini untuk membuat rasanya menjadi lebih nikmat, minuman ini biasanya ditambahkan campuran serai, susu, dan kelapa muda dan seterusnya ya. Nah, jadi eh, terlihat di sini urutannya sudah sesuai nih.
Nah, jadi di soalnya itu sebenarnya di soal sebelumnya ya, di soal sebelumnya itu jawabannya adalah yang C. C di situ apa? Pikiran utama paragraf terdapat di tengah. Jadi ada tipe soal di UTBK tahun-tahun sebelumnya eh, dengan opsi yang kurang lebih mirip dengan ini. Ya, jadi dengan pertanyaan menanyakan kelemahan apa kelemahan paragraf tersebut. Kelemahan paragraf, opsi yang dimunculkan bisa memunculkan itu atau ciri-ciri paragraf yang memiliki kelemahan itu apa saja. Salah satunya, pikiran utama atau ide pokok atau gagasan utamanya terletak di tengah. Nah, jadi biasanya atau lazimnya gitu ya. Pikiran utama, gagasan utama atau ide pokok itu letaknya di awal atau akhir atau keduanya. Kemungkinan di mana? Awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jarang kita temukan di tengah, gitu ya. Seperti itu. Pikiran utama, ide pokok atau gagasan utama itu eh, cirinya bagaimana? Biasanya gagasannya lebih umum ya. Biasanya kalian temukan di mana? Gagasan yang lebih umum dibandingkan yang lain. Di kalimat awal, kalimat akhir, atau awal dan akhir. Itu ya. Disebut kalau di awal si gagasan utamanya atau pikiran utamanya berarti namanya paragraf deduktif ya. Kalau kita temukan di akhir berarti paragraf tersebut adalah paragraf induktif. Kalau kita temukan gagasan utamanya di awal dan di akhir namanya paragraf campuran ya. Itu sudah kalian ketahui. Nah, jadi Ibu eh, sampaikan ya di sini kemungkinannya ini sudah teredit ya. Jadi urutannya sudah sesuai. Tapi di soal sebelumnya ini adalah diacak sebenarnya ya. Nah, itu kenapa jawabannya yang siap eh, pikiran utama paragraf terdapat di tengah untuk pertanyaan kelemahan paragraf dengan alasan atau dengan catatan gitu ya. Si kalimat satunya digeser dulu ke tengah gitu ya. Dalam posisi yang ini ya, urutan yang di situ. Jadi Ibu lewat saja karena sudah tepat urutannya. Silakan ada yang disampaikan? Kita lanjutkan. Untuk soal nomor 8 sekarang ya. Fungsi kata penghubung bahwa dalam kalimat 5 adalah A, B, C, D, E. Untuk soal nomor 8, ada yang menjawab yang E. E itu mengungkapkan isi ya. Kita akan bahas. Yang lain setuju? Nah, di KBBI ya, konjungsi bahwa diartikan apa? Ibu lisankan ya, atau Ibu coba ketikan bahwa itu pengertiannya, penjelasan di KBBI itu kata penghubung untuk apa? Menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan. Itu ya. Apakah pengertiannya hanya ini? Ada pengertian lainnya yaitu Ibu lisankan ya, kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Nah, kenapa penjelasannya seperti itu? Di yang pengertian yang kedua ya, itu kaitannya dengan kalimat inti ya. Nanti saja kalau menemukan eh, kalimat inti yang kasusnya si kalimatnya itu ada bahwanya ya nanti saja. Nah, untuk pertanyaan soal eh, nomor 8, apakah menguraikan keterangan atau yang lainnya? Kita pilih tepat nih yang E ya, mengungkapkan isi. Mengungkapkan isi ya. Nah, itu dapat kalian lihat ya. Fungsi dari konjungsi atau kata penghubung bahwa itu menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan. Jadi kita pilih yang E ya, mengungkapkan isi. Kita lanjutkan. Oke, nah
Maksudnya kalimat 6 bukan, Bu. Bentar. Hmm, Kita cek ya. Di kalimat yang saya dapat meningkatkan dan seterusnya. Nah, tidak ada bahwa ya. Nah, tuh ya kita perbaiki kalimat soalnya. Kalimat eh 6 ya harusnya ya, bukan kalimat 5. Nah, karena di kalimat 5 tidak ada konjungsi bahwa yang ada di kalimat. Nah, ya, sih ya. Jadi di soal nomor 8 itu bukan kalimat 5 tapi kalimat 6 ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal nomor 9 ada yang menjawab yang A. Oke. Oke, nanti ada yang bertanya lagi mengenai kelemahan ya. Dulu pertanyaannya. Oke. Nah, yang sudah Ibu lihat 9 ada yang menjawab yang A ya. Oke. Nah, sebelum kita cek eh, apa jawaban untuk soal nomor 9 ya. Oke. Dia juga menjawab yang A ya. Nah, sebelum dibahas nomor 9 ini jawabannya apa? Ada yang bertanya nih berkaitan dengan kelemahan paragraf. Pertanyaannya seperti ini. Berarti soal nomor berkaitan dengan tipe soal nomor 7 ya. Nah, Ibu akan coba. Nah, ada yang bertanya, Ibu mau bertanya nih. Kalau soal-soal yang nanya paragraf yang lama itu cirinya hanya pikiran utama di tengah, atau seperti apa ya? Atau ada yang lain agar bisa tahu apa yang harus dicek dalam suatu paragraf. Oke. Jadi, pernah muncul di soal UTBK tahun-tahun yang sudah lalu ya. Salah satunya adalah yang menjadikan kalimat sebuah, bukan kalimat ya, yang menjadikan sebuah paragraf dapat disebut memiliki kelemahan gitu ya. Atau sebagai tanda nih sebuah paragraf memiliki kelemahan. Ya, sebenarnya ini tipe soal yang sudah eh, tahun-tahun ke belakang sebenarnya, tapi ini eh, tidak masalah ya kita coba bahas karena kita tidak tahu ya apakah akan muncul dengan tipe yang seperti ini juga. Oke, untuk tahu. Nah, bisa dengan misalkan gagasan utama terletak di tengah, ini maksudnya adalah sebagai salah satu tanda sebuah paragraf memiliki kelemahan. Kebayang ya, paragraf, misalkan gagasan utamanya kan, gagasan utama itu cirinya kan lebih umum ya. Misalkan eh, khusus dulu, baru umum, terus khusus lagi. Nah, jadi kan jadi tidak padu ya akhirnya. Seperti itu. Jadi lazimnya biasanya di paling awal, akhir, atau keduanya. Sebuah paragraf juga dapat dinyatakan memiliki kelemahan. Nah, jadi ada opsi lain ya di soal tahun-tahun ke belakang untuk pertanyaan kelemahan sebuah paragraf. Misalkan terdapat kalimat sumbang. Nah, apa itu kalimat sumbang? Tadi sempat muncul di pertanyaan sebelumnya, ya, yaitu kalimat yang tidak padu. Kalimat sumbang itu kalimat istilah lain dari kalimat tidak padu. Ya, jadi kalau terdapat kalimat sumbang, tadi contohnya apa? Yang berkaitan dengan sesaji tadi ya. Karena si kalimat eh, konteks bunga kenanga digunakan untuk sesaji itu keberadaannya tidak nyambung dengan pembahasan tanaman kenanga dalam konteks di situ lebih ke deskripsi fisiknya ya dan lain-lainnya gitu. Seperti itu. Jadi kan lebih ke deskripsi tanaman kenanga secara umum gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan konteks di luar itu untuk paragraf yang tadi ya. Jadi terdapat kalimat sumbang menunjukkan paragrafnya memiliki kelemahan.
Kayak gitu. Apalagi pernah muncul juga, Ibu singkat ya, gagasan utamanya jadi GU aja ya. Alias gagasan utama, alias pikiran utama, alias ide pokok. Nah, ciri lainnya bisa seperti ini, gagasan utama lebih dari satu. Kenapa kalau gagasan utama lebih dari satu menunjukkan kelemahan sebuah paragraf? Ini tipis-tipis dengan terdapat kalimat sumbang. Berarti kan kalau gagasan utama lebih dari satu, ada gagasan lain yang dibahas dalam paragraf tersebut. Jadi membingungkan apakah paragraf tersebut membahas A atau B. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kan tidak padu, kan secara definisi ya gagasan, diulangi, secara definisi paragraf itu apa sih? Kumpulan kalimat, tapi tidak hanya tidak secara acak misalkan atau secara sembarangan kita atau secara asal kita eh, gabungkan banyak kalimat. Jadi nih sebuah paragraf nggak bisa gitu nih ya seperti itu. Syaratnya apa? Kumpulan paragraf yang dapat kita jadikan sebuah paragraf yang padu itu yang saling berhubungan, ya, saling menjelaskan tentu kalau saling berhubungan ya. Saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Kayak gitu ya. Nah, membentuk satu kesatuan yang utuh itu ditandai dengan gagasan utamanya hanya satu. Koheren tadi ya. Kayak gitu. Jadi, satu gagasan utama dijelaskan oleh beberapa gagasan penjelas. Bagaimana kalau gitu ada pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu paragraf campuran apakah itu gagasan utamanya lebih dari satu? Untuk paragraf campuran tetap satu gagasan utamanya. Tapi letaknya di awal dan di akhir. Di akhir itu hanya untuk secara gagasan sama, hanya ada tambahan sedikit gitu ya. Jadi mengulang gagasan utama yang sudah disebutkan di paragraf di awal paragraf. Hanya letaknya di awal dan di akhir gitu ya. Seperti itu. Pernah juga dimunculkan untuk pertanyaan kelemahan paragraf yaitu terdapat istilah asing yang tidak dijelaskan misalkan. Nah, apakah misalkan selalu ada kata atau istilah asing, misalkan selalu ada istilah asing yang tidak dijelaskan apa itu menunjukkan kelemahan sebuah paragraf? Tentu tidak ya. Nah, jadi tergantung apakah istilah asing itu butuh dijelaskan atau hanya sebagai istilah yang biasa yang tanpa dijelaskan juga terpahami misalnya. Tergantung ya. Gitu. Seperti itu gambaran untuk eh, paragraf yang memiliki kelemahan selain terdapat di tengah si pikiran otaknya. Ada lagi? Nah, jadi nah, ya. Kita lanjutkan ya. Untuk soal nomor 10 tadi ada yang sudah menjawab yang E nih. Yang lain bagaimana? Soal nomor 9 yang ditanyakan berdasarkan bacaan di atas dapat disimpulkan. Nah, kita cek yang E nih. Ada yang menjawab yang E. E itu apa? Kemampuan Bandrek dapat meringankan nyeri sendi. Yang lain setuju juga untuk kesimpulan yang kita dapatkan dari teks mengenai Bandrek ini. Nah, ada yang berbeda nih. Ada yang A. Nah, kita bandingkan A itu apa? Bandrek mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Kita cek kalau gitu teksnya. Bandrek adalah minuman tradisional khas Jawa Barat ya dan seterusnya. Minuman ini dikenal memiliki cita rasa hangat dan seterusnya. Minuman ini biasanya ditambahkan campuran serai dan seterusnya. Saat menikmati bandrek, badan akan terasa hangat ya. Selain dapat meningkatkan imunitas tubuh, nah jahe pada bandrek bermanfaat untuk apa? Meredakan peradangan dan membantu meringankan gejala flu, batuk, dan seterusnya. Ahli gizi dan seterusnya menyebutkan bahwa seporsi bandrek mengandung sekian kilokalori dan seterusnya. Oke, tadi ada yang membahas yang menjawab yang E itu meringankan nyeri sendi ya. Nah, memang nyeri sendi ada dalam teks ini ya. Manfaat dari mengonsumsi bandrek. Nah, nyeri sendi adalah bagian dari penyakit. Nah,
penyakit yang dirasakan gitu ya. eh Bukan yang dirasakan ya, yang bisa reda gitu ya, berkurang sakitnya dengan mengonsumsi bandrek. Ya, apalagi selain nyeri sendi yang bisa eh, dikurangi, yaitu dari mengonsumsi bandrek ini ada peradangan juga ya, peradangan ya, meringankan gejala flu juga dan seterusnya. Nah, jadi antara A, B, C, D, E. Nah, kita cek yang B dulu. Manfaat bandrek bagi kesehatan pembuluh darah. Nah, tidak hanya pembuluh darah ya. Terus yang C, bandrek dapat meningkatkan imunitas tubuh. Juga tidak hanya imunitas tubuh ya. Terus yang delta, magnesium dalam bandrek bermanfaat bagi kesehatan. Ini juga tidak dapat kita jadikan kesimpulan secara keseluruhan ya. Nah, antara A, B, C, D, E. Untuk soal nomor 9, kita pilih yang A ya. Setuju nggak? A itu apa? Bandrek mengandung gizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Gizinya itu dimunculkan tadi apa saja? Ada dimunculkan kalorinya berapa ya, lemaknya berapa, proteinnya berapa. Nah, di sini dimunculkan nama protein ini. Terus ada karbohidratnya berapa gram ya. Dalam seporsinya itu ada berapa gulanya, sodiumnya berapa gitu ya. Berapa banyak. Terus dikaitkan dengan nah kandungan gizi tersebut dengan manfaatnya ya untuk kesehatannya. Jadi nomor 9 yang A karena yang ditanyakan simpulannya seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Kalau gitu kita lanjutkan. Soal nomor 10. Ya, pola inti kalimat Hanafi gemar menjaring sekitar sekian ekor udang galah. Kita cek dulu pola Hanafi, pola kalimat ini. Nah, di layar apakah sudah tampak? Hmm, P-nya. Oke. Nah, Hanafi ini memiliki fungsi subjek ya, gemar menjaring. Dapat kita sebut eh, predikat. Nah, itu tadi. Salah ketik. Oke, sekitar sekian, sekitar 200 ekor udang galah. Itu apa? Objek atau pelengkap menurut kalian? Nah, biasanya kalau predikatnya di imbuhan me ya, nah biasanya kan di depannya adalah objek ya. Kalau predikatnya menggunakan imbuhan me, biasanya kan dapat kita pasifkan. Me, kalau kita pasifkan jadi di ya. Misalkan memakan jadi dimakan. Nah, biasanya dapat kita pasifkan. Kalau dapat kita pasifkan berarti biasanya SPO ya. Nah, tapi di sini kita sebut ini pelengkap. Kenapa pelengkap ya? Karena tidak dapat kita pasifkan. Kita coba pasifkan ya. Sekitar 200 ekor udang galah gemar dijaring oleh Hanafi. Di situ ada gemar. Gemar itu artinya di KB itu seperti ini. Gemar itu diartikan suka sekali akan. Misalkan ia gemar akan makanan Indonesia. Maksudnya suka sekali gitu ya. Nah, ini seperti ini. Pemerintah misalkan ya ingin membangun taman. Nah, ini terlihat memang terlihat SPO, tapi ternyata tidak dapat kita pasifkan. Pemerintah memiliki fungsi subjek, ingin membangun predikat. Nah, taman di sini dapat kita sebut pelengkap. Karena kalau kita coba pasifkan ya, taman ingin dibangun oleh pemerintah. Nah, apakah taman punya keinginan? Nah, apakah seperti itu?
Jadi tidak dapat kita sebut seperti itu ya. Tidak logis taman punya keinginan. Jadi tidak dapat kita pasifkan. Kayak gitu ya. Jadi kalau dapat dipasifkan berarti itu setelah predikat adalah objek gitu ya maksudnya. Nah, kita cek opsi A, B, C, D, E, kalimat 1, 2, 3, 4 sampai 5 nih. Ibu ambil dulu kalimat yang dimaksud ya. Oh, bukan kalimat 1 sampai 5 ya. Ibu tadi melihatnya di soal nomor 12. Nah, di soal nomor 10 opsinya apa? 2, 3, 4, 5, 6. Dari kalimat 2 sampai 6 ya. Ambil dulu teksnya, kalimatnya, kalimat 2 sampai 6. Dan setuju yang mana? Yang sama, yang aspekal juga. Kalau kalian baca kembali, eh, soalnya ya, pola inti kalimat. Nah, jadi kalaupun kalian temukan ada keterangan ya, itu tidak menjadi fokus dalam pola inti yang kita cari ya. Berarti inti itu yang dimunculkan adalah fungsi pokok kalimat apa saja SPOP, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalau pola kalimat berarti keterangan diikutsertakan ya, tapi karena ini yang ditanyakan pola inti atau pola dasar, jadi keterangannya tidak perlu difokuskan. Nah, minuman ini kita cek ya, menduduki fungsi subjek ya, seperti itu. Nah, dikenal ini menduduki fungsi predikat. Terus memiliki cita rasa hangat dan aroma rempah yang khas. Nah, ini bisa kita sebut keterangan. Kenapa keterangan? Karena kalau Ibu lihat keberadaannya itu, kalaupun dihilangkan ya. Nah, misalkan yang Ibu tandai itu dihilangkan. Sebenarnya sudah cukup minuman ini dikenal, gitu ya. Sudah terpahami. Nah, tinggal dikenalnya itu seperti apa? Memiliki cita rasa hangat dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu untuk eh, pola inti yang berarti pola inti yang kita temukan di kalimat dua apa? SP ya. Pola kalimatnya SPK, pola intinya SP. Seperti itu. Oke. Ibu tandai seperti ini. SP. Karena yang ditanyakan pola inti. Untuk membuat, nah kalimat tiga, untuk membuat rasanya menjadi lebih nikmat. Nah, di sini apa? Keterangan ya. Ada konjungsi untuk. Konjungsi untuk itu semakna dengan agar, supaya gitu ya. Menyatakan apa? Tujuan. Nah, berarti ini keterangan tujuannya. Untuk membuat rasanya menjadi lebih nikmat, nah itu keterangan. Minuman ini sebagai subjek. Ya. Nah, biasanya ditambahkan, menurut kalian apa nih? Menurut fungsi apa? Biasanya ditambahkan predikat ya. Begitu. Campuran serai dan seterusnya. Ini sampai terakhir berarti ya. Nah, kalau dilihat ya, antara kalimat 2 dan 3 itu terlihat sama-sama kata apa tuh? Kalau kalian lihat, ada di dalamnya di ya, si predikatnya. Predikatnya itu diisi oleh kata kerja pasif ya, seperti itu. Nah, Ibu akan, nah biasanya ditambahkan campuran serai, susu, dan seterusnya.
Seperti itu. Nah, kalau dilihat, campuran serai susu dan kelapa muda itu, kalau dilihat itu, apakah bisa kita sebut pelengkap juga sama dengan kalimat dua? Nah, bukan pelengkap ya. Bisa kita sebut keterangan juga yang campuran serai susu dan kelapa muda? Kan kalau mau dilihat ini mirip seperti eh, pola kalimat dua ya. Terlihat mirip ya. Nah, di sini kalau dilihat agak berbeda. Ini lebih ke pelengkap. Kenapa pelengkap ya? Karena kalau ini tidak bisa kita sebut objek ya, walaupun di dalam misalkan gini ya, misalkan ayah makan nasi ya, ibu munculkan dulu ini. Ini SPO ya. Nah, ibu munculkan ini subjek, makan itu predikat ya, nasi itu objek. Ibu munculkan di sini objek apa? Namanya objek penderita. Ini namanya kalimat kalimat aktif ya. Nah, kalau kita pasifkan apa? Nasi dimakan oleh ayah. Pola kalimatnya seperti apa? Nah, sama-sama SPO. Sama-sama SPO. Jadi, yang asalnya objek jadi subjek ya. Nasi tadi asalnya objek ya. Jadi subjek kalau dipasifkan. Kayak gitu. Terus yang asalnya subjek, ayah nih, jadi objek kalau dipasifkan. Bedanya kalau di kalimat pasif, si objek yang muncul itu objek pelaku namanya. Kayak gitu. Objek pelaku. Nah, ini kalimat pasif ya. Kayak gitu. Nah, kan kata kerja dalam ciri predikat dalam kalimat pasif itu menggunakan kata kerja pasif yang ditandai dengan imbuhan di gitu ya. Kita tadi menemukan di sini ada di ya, dikenal di kalimat dua. Di sini juga ada di ditambahkan ya. Tapi kenapa yang di kalimat dua itu bukan objek pelaku ya? Seperti oleh ayah ini. Jadi kalau mau dikenal oleh siapa, sementara di sini bukan oleh siapa ya. Di kalimat tiga juga biasa ditambahkan oleh siapa, bukan pelakunya ya. Nah, seperti itu. Terus, jadi ini akan jadi objek pelaku kalau memang orangnya atau pelakunya gitu ya, siapa yang menambahkan. Kayak gitu. Misalkan minuman ini biasanya ditambahkan oleh ayah misalkan seperti itu. Atau ditambahkan oleh ayah. Nah, di sini eh, jadinya ya pelengkap. Oke, kenapa pelengkap? Alasannya adalah tidak dapat kita kembalikan posisi ke aktif. Misalkan campuran serai, susu, dan kelapa muda biasanya menambahkan minuman ini. Kita coba eh, buat jadi aktif kembali. Nah, biasanya menambahkan minuman ini. Jadi kurang tidak logis ya kalau kita yang asalnya pasif jadi aktif nih untuk konteks kalimat tiga. Nah, mudah-mudahan terpahami. Di luar bahasan yang tadi dulu. Kenapa yang memiliki cita rasa hangat dan aroma rempah yang khas tidak kita sebut pelengkap juga? Alasan kenapa tidak sebut objek tadi sudah ya untuk kalimat dua. Terus kenapa ya ini alasan lain kenapa bukan eh, pelengkap? Kenapa beda dengan kalimat tiga? Nah, alasannya adalah kenapa ini keterangan ya di kalimat dua? Alasannya dapat dihilangkan. Nah, tapi yang campuran serai, susu, dan kelapa muda ini kalau dihilangkan, coba kita hilangkan ya. Minuman ini biasanya ditambahkan. Nah, ditambahkan apa? Belum harus ada kelanjutannya. Berarti bukan keterangan. Nah, campuran serai, susu, dan kelapa muda itu adalah fungsi pokoknya, intinya. Jadi jangan dihilangkan. Jadi bukan keterangan. Nah, itu alasan kenapa ini pelengkap ya. Seperti itu. Nah, jadi SP Pol. Nah, apakah jawabannya yang kalimat tiga? Ini kan kalimatnya KS People ya. Pola intinya apa? SP. Oh,
Kita simpan dulu. Kalimat 4 kita cek. Kalimat 4 itu saat menikmati bandrek, ini keterangan ya. Ada saat di sini. Ketika, saat itu konjungsi yang menunjukkan hubungan waktu ya. Saat dengan ketika itu semakna, waktu dalam waktu bersamaan gitu ya. Kalau eh, setelah, sebelum, nah itu juga sebenarnya menunjukkan hubungan waktu ya. Hanya perbedaan dari masing-masing itu ya. Oke, kita cek badan ini sebagai apa? Subjek ya. Akan terasa ini sebagai predikat. Oke, nanti ada yang di eh, ada pertanyaan dari kalian ya. Nanti kita bahas sebentar. Kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini akan terasa itu predikat ya. Terus hangat di situ eh, menduduki fungsi apa? Apakah dapat kita pasifkan? Hangat akan dirasa oleh badan. Walaupun bisa aja ya. Sebenarnya ter dengan di itu sama-sama pasif ya. Jadi kalau kita ubah menjadi bukan pasif berarti jadi aktif, hangat akan merasa badan. Nah, jadi tidak dapat kita sebut objek, tapi apa? Melengkap ya. Kayak gitu. Nah, terus karena dan seterusnya, ini keterangan ya, keterangan sebab ya, ada konjungsi karena. Berarti menunjukkan anak kalimat pengganti keterangan. S people juga nih, itu kan K S people Kak. Nah, nanti kita cek mana yang lebih mendekati ya, K S people Kak. Nah, jadi kita tuliskan pola intinya saja. Nah, 3 4 bisa ya. Kita lanjutkan kalimat 5. Selain dapat meningkatkan imunitas tubuh, berarti ini keterangannya jahe pada bandrek. Nah, ini sebagai apa? Subjek. Bermanfaat apa? Menduduki fungsi predikat. Untuk meredakan peradangan dan membantu meringankan gejala flu dan seterusnya. Di sini ada untuk. Berarti keterangan ya. Apa pola intinya? S P. Itu. Nah, kita cek ahli gizi dari Vet Secret dan seterusnya. Oke. Ini menduduki fungsi subjek. Ahli gizi dari Vet Secret ya menyebutkan itu menduduki fungsi predikat. Nah, bahwa dan seterusnya ya ini menduduki fungsi objek. Nah, terlihat pola intinya apa? SPO ya. Nah, kalau ada juga eh, pertanyaan untuk menanyakan pola inti ya dikaitkan dengan kalimat intinya gitu ya. Kalau kita cek ya di sini misalkan, nah bahwa sampai terakhir inilah anak kalimat pengganti apa? Objek. Anak kalimat pengganti objek. Bahwa di sini ya seperti itu. Nah, Ibu akan eh, lisankan ya arti bahwa salah satu arti bahwa yang lainnya ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa itu menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang depan. Nah, ada pengertian lain bahwa itu kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Misalkan eh, ahli menyatakan bahwa penyakit tersebut berbahaya. Nah, kan kalau mengambil inti dari kalimat luas, misalkan eh, kemarin saya ya membeli misalkan semangkuk opor ayam kayak gitu. Nah, nah ibu baru mengecek mangkuk atau mangkok. Nah, yang bakunya adalah mangkuk ya, mangkuk. Ya.
Inti dari kalimat kemarin ayah membeli semangkuk opor ayam, intinya apa? Ayah membeli opor gitu ya. Un- Nah, intinya cara mengambil inti sudah tahu ya, caranya sudah tahu. Eh, Setelah pola kalimatnya kalian eh, tentukan di sini kan kemarin itu keterangan, ayah itu subjek, membeli itu predikat, semangkuk opor ayam itu objek. Nah, kemarinnya kita coret ya karena keterangan. Nah, inti dari subjeknya ayah, inti dari predikatnya membeli semangkuk opor ayam, intinya opor ya. Jadi ayah membeli opor. Nah, tapi untuk tipe soal ini bukan tipe soal, tipe kalimat yang paling bawah, ahli menyatakan bahwa, nah, ahli itu kan subjek ya. Nah, itu mudah-mudahan cukup waktunya. Ahli subjek menyatakan apa? Predikat. Bahwa sampai ujung ini objek. Nah, Ibu coba bacakan kembali arti bahwa ada satu arti lainnya gitu ya. Kata penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. Nah, jadi inti dari kalimat yang paling bawah ini apa? Penyakit tersebut berbahaya. Intinya ini. Beda ya caranya dengan kalimat yang sebelumnya. Cara mengambil inti yang sebelumnya. Nah, ini beda cara dalam mengambil inti di yang kalimat yang paling bawah ini karena ada bahwa. Jadi berbeda ya mengambil inti kalau di dalamnya ada bahwa. Seperti itu. Nah, jadi intinya ada di setelah bahwa. Jadi anak kalimat yang menjadi pokok kalimat kalau bahwa dan seterusnya ini. Intinya ada di setelah bahwa. Nah, kalau dilihat ya, di sini kalau secara pola misalkan ahli gizi dan seterusnya, itu SPO ya. Nah, kalau dicek setelah bahwa nih intinya apakah bisa dikaitkan arahnya adalah mengambil inti dari setelah bahwanya, misalkan arahnya ke situ gitu ya. Sama-sama SPO juga kalau dilihat. Seporsi bandrek ya, itu subjek mengandung predikat 60 kilokalori dan seterusnya itu objek. Nah, jadi sama aja ya, SPO juga ya. Nah, mudah-mudahan terpahami ya. Nah, tadi sudah kita cek ada dua kemungkinan ya, kalimat 3 dengan kalimat 4. Sama-sama SPPL. Ada lagi nggak tadi? Nah, kalimat 3 dan 4. Dari dua kemungkinan ini, mana yang lebih mendekati dengan Hanafi gemar menjaring udang ya? Nah, menjaring sekian udang ya? Ibu mencontohkan udang aja ya. Nah, gemar menjaring itu predikat. Udang apa? Sebagai pelengkap. Eh, Ibu berikan contoh yang lain ya. Misalkan dia merendahkan diri. Nah, itu pola kalimatnya gimana? Dia merendahkan diri. Yaitu tidak mungkin kita pasifkan jadi diri direndahkan oleh dia ya. Kayak gitu. Jadi lebih ke SP. Merendahkan diri itu sudah jadi satu kesatuan. Jadi merendahkan diri ada di fungsi predikat. Dia subjek, merendahkan diri predikat ya. Itu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah kalimat berapa antara kalimat 3 dengan 4 ya? Yaitu kita pilih yang kalimat berapa? 3. Oke, jawabannya adalah kalimat 3. Kenapa kita lebih memilih kalimat 3? Eh, Kalau dilihat ya, di sini ada biasanya dengan ada gemar. Nah, ini dekat secara eh, mirip dengan, nah, pernah mendengar modal? Nah, dalam konteks bahasa Inggris gitu ya. Jadi, biasanya dengan gemar di sini kurang lebih menandai sesuatu yang tidak bisa kita
pasifkan seperti itu ya. Atau maksudnya adalah tidak logis kalau kita pasifkan. Misalkan Hanafi gemar menjaring udang, apakah udang gemar dijaring oleh Hanafi? Sama seperti tadi ya, taman apakah punya keinginan untuk dibangun? Ya, seperti itu. Jadi kita pilih yang tiga es people dengan sama-sama eh, tidak dapat kita pasifkan. Walaupun memang di sini sudah pasif, yang maksudnya adalah tidak bisa kita balikan posisinya. Jadi tidak logis gitu. Kayak gitu, silakan. Kalau akan di sini sebagai adverb ya, sebagai kata keterangan. Nah, agak berbeda dengan gemar dengan biasanya. Nah, mudah-mudahan terbayang. Nah, ada yang bertanya, eh, seandainya predikat, nah, Ibu akan geser dulu sebentar ya. Seandainya predikat kalimat tiga hanya ditambahkan, apakah pelengkapnya berubah jadi keterangan atau tetap pelengkap? Oke, ya, kita cek ya. Di sini, apakah berubah jadi keterangan atau tetap pelengkap kalau biasanya dihilangkan? Ya, seperti ini. Nah, kalau Ibu melihatnya adalah minuman ini ditambahkan dengan, nah di sini ya lebih ke, nah Ibu akan cek lagi ya, apakah itu berpengaruh ada atau tidak adanya biasanya gitu ya. Nah, patokannya gini, patokannya adalah kalau kita hilangkan nih, jadi keterangan itu kalau dihilangkan tidak terlalu berpengaruh pada inti. Nah, coba kita hilangkan biasanya dengan campuran dan seterusnya gitu ya. Minuman ini ditambahkan. Nah, minuman ini ditambahkan eh, sebenarnya tergantung konteks ya. Nah, kalau kelanjutannya adalah ditambahkan campuran dan seterusnya, berarti kan itu adalah sesuatu yang ditambahkannya gitu ya. Sesuatu yang ditambahkannya. Tergantung ya, sebenarnya ditambahkan itu bisa sudah cukup sebenarnya, informasinya sudah jelas, tapi di sini kelanjutannya ditambahkan apa? Nah, bisa ada pertanyaan seperti itu. Karena kelanjutannya adalah campuran, serai, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi, kalau dilihat, mau ada atau tidak adanya biasanya, tergantung konteks sebenarnya ya. Ibu bisa sebut ini pelengkap, tetap pelengkap seperti itu. Tapi kalau misal di sini ada kita tambahkan dengan ya, dengan. Nah, di sini akan menjadi apa? Keterangan. Ya, karena kenapa? Ada alasan lainnya. Dengan ini adalah preposisi. Preposisi itu sebagai penanda, nah, penanda keterangan, salah satu penanda keterangan. Seperti itu ya. Nah, itu kalau kita tambahkan preposisi dengan. Kayak gitu ya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Jadi kalau yang sebelumnya bisa dibedakan ya seperti itu. Nah, silakan. Masih kurang jelas yang Ibu sampaikan tadi, boleh ditanyakan kembali di sebelah mananya. Ya, seperti itu ya. Mengenai pola kalimat dalam hal ini yang ditanyakan lebih ke kalimat intinya. Kalimat inti pola, Ibu ulangi ya. Pola inti kalimat. Oke, siap. Kita lanjutkan. Nah, mudah-mudahan masih bisa untuk menjawab soal selanjutnya di menit 3 menit terakhir ya. Oke, jadi kalimat tiga ya untuk soal nomor 10. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kata yang memiliki makna lebih luas dari terumbu karang A, B, C, D, E, silakan. Nah, yang 11 ini ada yang menjawab yang B. B itu ekosistem ya. Tepat ya, jawabannya adalah ekosistem.
Kalau diartikan ekosistem itu salah satu artinya ya, Ibu ambil dari KBBI, yaitu ekosistem itu organik, komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan, hewan, ya, beserta habitatnya. Tumbuhan dan hewan beserta habitatnya. Jadi komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan beserta habitatnya. Itu salah satu arti ya dari ekosistem. Jadi di dalam ekosistem di dalamnya ada terumbu karang, ya. Salah satunya ada terumbu karang. Jadi ah, yang lebih luas dari terumbu karang yaitu ekosistem di antara 5 pilihan ini. 11 tepat yang B, yang Bandung. Kita coba lanjutkan, masih ada 2 menit lagi. Nomor 12, kalimat yang tidak logis. Nah, kalimat tidak logis kalian temukan di kalimat 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, ini arahnya kemana? Cari kalimat yang tidak efektif ya. Yang tidak efektif minimal dianalisis ya atau patokannya, subjek predikatnya jelas atau tidak. Sudah jelas atau belum? Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 12 yang delta nih. Delta itu kalimat 4. Kita cek ya. Yang lain bagaimana? Kenapa dengan kalimat 4? Nah, ada yang menjawab yang kalimat 4. Nah, hal ini yang mempercepat kerusakan laut di seluruh dunia, mengakibatkan ikan kehilangan tempat tinggal, migrasi besar-besaran, dan sejenisnya. Kemungkinan kepunahan spesies itu menjadi lebih dini. Nah, kalau dilihat ya, di sini ada yang, oke, hal ini yang mempercepat kerusakan dan seterusnya. Anggaplah yang diapit dengan dua buah koma inilah sisipannya, keterangan tambahannya ya. Jadi hal ini mengakibatkan ikan kehilangan tempat tinggal, migrasi besar-besaran, dan sejenisnya. Jadi SP-nya ada sebenarnya ya. Subjeknya apa? Hal ini sampai dunia. Predikatnya apa? Mengakibatkan. Itu ya. Siapa lagi? Ikan. Nah, ikan kehilangan tempat tinggal dan seterusnya. Nah, misalnya satu kesatuan. Jadi ikan kehilangan dan seterusnya diakibatkan oleh gitu ya. Ikan dan seterusnya sebagai objek berarti ya kayak gitu. Nah, kalau bisa tidak, yangnya itu kita geser ke sebelum mengakibatkan. Hal ini mempercepat kerusakan laut di seluruh dunia yang mengakibatkan ikan kehilangan dan seterusnya. Nah, kemungkinan bisa aja ya antara yangnya di sini atau di sebelah sini. Intinya adalah SP-nya ada untuk kalimat 4 ini. Tapi kenapa kita masih tetap sebut kalimat 4 ini tidak logis? Jadi tepatnya jawabannya kalimat 4. Di, nah, di sininya ada klausa baru. Kemungkinan kepunahan spesies itu terjadi lebih dini. Ini boleh muncul ya selama ada konjungsinya di sini. Sementara di sini tidak ada konjungsi ya. Mirip dengan kalimat seperti ini. Ayah bekerja keras membanting tulang. Walaupun secara makna terpahami ya, tapi secara kalimat jadi tidak logis, jadi bertumpuk predikatnya. Jadi ingin menyampaikan bahwa ayah itu bekerja keras atau membanting tulangnya. Nah, akan menjadi lebih efektif seperti apa? Ayah bekerja keras, misalkan kita tambahkan dan membanting tulang. Atau ayah bekerja keras dengan membanting tulang. Jadi kan predikatnya cuma satu akhirnya. Yaitu, eh, sebentar, Ibu coba cas dulu ya. Jadi predikatnya jadi tidak bertumpuk dengan penggunaan konjungsi, penggunaan preposisi ya. Seperti itu. Jadi tepat jawabannya itu ya, jawabannya adalah kalimat 4 ya. Untuk pertanyaan kalimat yang tidak logis. Ya, sampai sini silakan ada yang ingin ditanyakan. Nah, sudah ya lewat 2 menit. Insya Allah kita akan bertemu, masih akan bertemu sekitar 30 menit ke depan ya untuk membahas soal KLM ya. Oke. Nah, ada yang menjawab katanya, nah sebelum ibu akhir ya,
Untuk soal nomor 12 ada yang berpendapat yang C, berarti kalimat 3 kita pastikan dulu ya. Ya, belum minta waktunya dulu. Kalimat 3. Sejauh menyangkut wilayah pesisir, itu sebagai apa? Keterangan ya. Kondisi ini sebagai subjek, Ibu lisankan ya. Nah, kondisi ini subjek. Dapat dapat mengancam sebagai predikat. Sumber pendapatan nelayan tradisional sebagai bisa kita sebut objek ya. Minimal SP-nya ada di situ. Jadi, terus apakah ada penggunaan kata-kata yang mubazir, boros? Eh, Kalau dilihat ini masih aman ya. Kalimat 3 SP-nya ada, penggunaan kata-katanya juga kurang lebih masih aman. Terus tidak boros juga gitu ya. Jadi yang kalimat 3 masih aman. Di untuk soal nomor 12 tidak logisnya di kalimat 4 ya dengan penjelasan yang tadi. Nah, Ibu akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri untuk PPU. Nah, ya, terima kasih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.